Horus Marita Saluna, welcome back guys to another episode of Katapedia dengan gua Hotun Abuan dan temen gua Hendarto Pakpahan. Dan hari ini kita mau ngomongin apa nih? Soal Dalihan Natolu. Dalihan Natolu. Dalihan Natolu. Oh oke. Jadi sepertinya kita udah pernah menyinggung ini guys di video pertama kita. Dan sepertinya ini adalah topik yang cukup menarik dan penting ya, benar ya? Penting banget nih. Jadi bisa kita bilang Dalihan Natolu itu adalah undang-undang dasar tertinggi dari orang Batak. Undang-undang dasar gitu ya? Sebagai satu sepenting itu kah? Ya, iya benar. Oke, itu adalah falsafah hidup yang harus orang Batak semua tahu. Baik itu di BTL, yang di kampung-kampung atau di kota, bahkan ini harus penting banget Kita semua lah ya berarti. sebagai orang kita semua pokoknya. Berarti langsung mulai aja lah kita bang. Mulai aja bisa. Jadi Dalihan Natolu, tolong dong bang translate dulu. Gua nggak ngerti nih bahasa Batak nih. Apa tuh artinya? Dalihan tahu? Dalihan, gua nggak tahu. Nggak tahu ya. Dalihan itu bahasa Indonesianya adalah tungku guys. Tungku masak. Tungku masak. Oke, tungku masak. Oke. Nah itu yang tolu itu 3. Nah, itu gue tahu. Sada 2 tolu. 1 2 3 guys. Yoi, sada 2 tolu. Udah lumayan ya bahasa Bataknya ya. Kan lebih keren kan fotonya bukan Hana Tuset tapi sada 2 tolu. Oke, siap. Jadi Dalihan Natolu itu tungku yang 3. Artinya tungku berkaki 3. Tungku berkaki 3. Benar. Kenapa tuh tungku berkaki 3? Emangnya di situ tuh sering gitu ada tungku berkaki 3? Di kampung gitu. Kita ngomongin ini nih kayak kenapa harus tungku begitu ya kira-kira ya? Iya, kenapa harus tunggu ya? Kenapa tunggu gitu? Random banget gitu menurut gue. Sorry. Kenapa harus tunggu guys? Tungku berkaki 3 ini ada filosofisnya sebenarnya. Tungku itu kan bisa kegambar ya, gambarnya ada di sini. Coba lihat. Ini tungku berkaki 3 Dalihan Natolu. Keren banget gambarnya guys. Keren ya? Nah, kalau dari kaki-kakinya nih, pertama kan ada 3 kaki nih kan. Tungku itu dipakai orang Batak untuk memasak gitu. Misalnya masak air, masak babi ya gitu misalnya kan. Misal. Nah, kenapa ada 3? Filosofisnya itu kalau misalnya satu kakinya hilang, ini apa yang dimasak akan tumpah gitu. Iya sih benar sih. Iya kan, benar kan? Kalau misalnya 4 kan kalau 4 kayaknya masih bisa sih. Bisa jadi berdiri kan. Ya. Tapi kalau 3, satu jatuh, semua jatuh. Artinya 3 itu harus sama-sama kokoh. #sodip guys. Ya, ngerti ya? Iya. Karena itu kenapa filosofisnya harus 3 kayak gitu kan. Jadi kita agak jabarkan dulu lah ya. Apa itu Dalihan Natolu itu ya. Dalihan Natolu di kakinya kan ada 3 nih. Yang pertama ada Somba Marhula-hula. Oke. Manat Mardonga Tubuh. Oke. Elek Marboru. Oke. Coba ulang. Somba Marhula-hula. Oke. Dengan tubuh. Try it. Dongan. Boleh ada dongan tubuhnya lah ya. Terus terakhir Elek Marboru. Bener gak sih? Sekali lagi ya. Oke, sekali. Somba Marhula-hula. Iya. Manat Mardonga Tubuh. Elek Marboru. Oke. Udah hafal kan? Iya. Apa tuh? Somba Marhula-hula. Oke. Manat Mardonga Tubuh. Apa? Somba Marhula-hula. Ya tuh bisa. Manat Mardonga Tubuh. Ini yang susah nih. Manat Mardongang Tubuh. Oke, Manat Mardongang Tubuh sama Elek Marboru. Kan. Kita mau bahas dari mana? Somba Marhula-hula, Manat Mardongang Tubuh sama Elek Marboru. Oh, Elek Marboru. Oke. Udah bisa guys ya. Siap. Ini loh, daya tangkapnya agak kurang. Sorry guys, gue lagi berusaha. Oke, coba deh, satu deh. Oke, mau dibahas dari mana dulu nih? Gua mau itu dong yang paling susah tadi gue sebutin. Random. Apa? Ya, paling Mardonga Tubuh ya? itu yang paling susah. Kita mulai dari Donga Tubuh. Iya, boleh. Donga Tubuh. Donga Tubuh itu bisa kita bilang kalau diterjemahin dulu ya, translate dari bahasa Batak ke bahasa Indonesia. Dongan itu teman. Iya. Tubuh itu lahir. Kalau bahasa Indonesianya. Aku kira tubuh itu tubuh gitu. Bukan. Aduh, bercandanya kurang. Enggak, ini pertanyaan Iya, benar. Tubuh itu berarti lahir lah ya. Benar. Tubuh itu lahir. Nah, bukan tubuh ya, tubuh. Tanpa H. Teman lahir ya. Kalau kita terjemahin secara terjemahan yang benar ya. Jadi berarti semua sebenarnya kayak agak perumpamaan gitu kan. Kalau secara literal kayaknya nggak akan make sense nggak sih? Iya benar. Ini kayaknya sebenarnya bahasa Batak itu kalau kita terjemahin secara langsung ke bahasa Indonesia terkadang aneh. Ya. Makanya orang BTL kadang ngomong bahasa Indonesianya aneh ya. Lu aja sih kayaknya. Kalau aku udah lebih modern dikit meskipun aku kepala adat. Oke. Terus. Oke, kalau Donga Tubuh nih ya, Donga Tubuh. Donga Tubuh kalau terjemahnya dengan teman lahir gitu kan. Artinya kayak teman sedarah kita misalnya. Kayak orang yang sedar sama kita. Berarti orang Batak kan punya marga kan, Pakpahan kan. Iya. Misalnya keturunan Pakpahan dari Opung. Kalau saya Januar di Pakpahan misalnya. Opung itu kakek ya. Kakek ya kan. Bagi teman-teman yang nggak tahu. Ya. Belajar Opung sama dengan kakek. Iya. Oke.
Enggak. Opung itu bisa bener, kakek atau nenek. bisa kakek atau nenek, sorry. Kakek itu Ada. opung doli, nenek itu opung boru. Sorry, aduh. Terus Jadi aku yang salah ya padahal kepala adet ya. Sorry guys, sorry. Gue lebih pintar guys. Aduh. Terus. Ya. Misalnya dari keluarga papahan Opu Januar nih. Nenek moyang gue berarti ya. Ribet banget ya. Misalnya ya, Iya. semua yang marga papahan dari keturunan dia itu ada dongan tubuh. Ya berarti kalau gue Nababan, semua keluarga gue yang marga Nababan, Dongan tubuh. dongan tubuh gue. Benar. Berarti bapak gue Benar? masukannya. Benar? Berarti om gue, maksudnya kalau bapak gue punya adik atau kakak yang cowok gitu ya. Karena mereka marga Nababan kan, sama kakek gue opung doli gue gitu kan. Nah, Dari kuis dulu dikit. Kalau tadi adik dari bapak manggilnya apa? Ada dari bapak udah. Bener gak Berarti sih? ya. Nah. Abang dari bapak manggilnya apa? Udah tua. Udah. Bener gak sih? Enggak lah. Enggak ya. Bapak tua. Bapak tua. Ya, bapak tua. Oke, bapak tua. Udah tua. Terus astaga, kurang ya. Sorry. Kurang ya. Udah, terus. Belajar ya. Itu dongan tubuh udah ngerti lah ya, dongan tubuh. Iya, ngerti gue. Ini gue mau nanya ini sih. Ini dongan tubuh ini berarti di aplikasi ini di mana sih? Oke, sebenarnya semua aplikasian daripada Dalian atau lu itu nanti di aplikasinya diadat, misalnya di adatnya pernikahan Kalau meninggal apalagi ada juga kalau meninggal sebenarnya diadat. Kalau ada manortor nanti setiap section beda. Manortor tuh apa tuh? Sosok Nggak tahu kan? Nggak tahu ya, udah tahu lah manortor. Tahu lah ya guys, tarian Batak ya. Iya masih bener kan? Yang gini. Iya kayak gitu. Kayak gue ya. Oke, terus Oke, itu kalau dongan tubuh udah ngerti lah ya, dongan tubuh ya. Lanjut, mau yang mana nih? Elek Marlboro, coba. Elek Marlboro. Oke, kalau boru dari katanya ya, boru itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Cewek ya, wanita ya, boru ya. Mana gue tahu tuh jauh banget sumpah. Boru cewek. Hurufnya nggak ada tuh yang sama bahkan. Iya, tapi kurang-kurangnya bahasa Bataknya sih. Ya. Low. Terus. Oke. Jadi kalau boru itu guys ya, bisa kita bilang semua cewek yang ada di keluarga kita. Misalnya aku punya adik cewek, itu boru. Punya adik cewek, misalnya nikah sama marga, aku kan papahan nih kan. Aku punya adik cewek, Iya. dia nikah sama marga Panjaitan, atau dia nikah sama marga Nababan. Nababan itu jadi boruku. Berarti gini. Keluarga dia Berarti pokoknya. termasuk tante lu juga lah berarti. Tapi tante yang marga papahan gitu. Yaps, Iya nggak sih? yaps. Tapi bukan cuma perempuannya doang, tapi semua keluarga dia yang dinikahinya. Yaps, Iya nggak sih? benar. Semua berarti. Oke, ngerti. Misalnya nih kayak nikah sama Nababan dari si Borong-Borong. Ini ke gua nih. Bukan, misalnya adikku papahan. Oh, adik lu. Nikah Oke. sama Nababan dari si Borong-Borong. Oke. Jangan Nababan deh, masa marga Gak apa-apa. Oke. Amin dulu kan, Amin. guys. Misalnya ya, dia nikah sama marga Nababan dari si Borong-Borong ya. Iya. Terus keluarga dia ini, Nababan si Borong-Borong ini, itu menjadi boru kami. Yang kami marga papahan. Gua tadi termasuk baru lu nggak? Kalau keluarga dia termasuk. Oke, jadi kalau Bener, ya? jadi kalau misalkan dia nikah sama saudara gua berarti kan? Yups. Saudara gua Nababan. Yups. Gua terus baru lu. Yups. Tapi kalau gua manggil lu apa tuh? Bisa manggil hula-hula dong. Nah, nanti beda lagi hula-hula nih ya. apa tuh? Masuklah hula-hula apa Masuk tuh? kita ke hula-hula nih ya. Oke, apa tuh? Ini lebih ribet guys sebenarnya. Hula-hula itu ya bisa kita bilang. Kayaknya semua dari tadi ribet sih untuk gua. Oh iya benar sih, memang ribet ya. Tapi ini jadi Tapi mungkin ribet gara-gara daya tangkap otak itu juga. ya, Ya nggak tahu sih ya. ini hujatannya sangat Oh, halus. sorry. Enggak, bercanda. Udah. Kita biar cepat ngerti soal hula-hula nih ya. Kita ambil tiga titik nih. 4 deh kayaknya. 4 ya. Sosok Sosok tahu ya. Angka kayak siapa tahu 4 kita bedah dulu. Gua suka aja angka 4. Dari mama, Oke. dari istri, dari nenek, sama satu lagi dari misalnya Saudara kandung mungkin. Enggak tahu. saudara kandung, bener, cowok misalnya. Saudara kan, guys. Tahu ya, bener. Tinggi juga. Gue sebenernya tahu Ini nebak atau gimana nih? Gue Misalnya nih ya. Gue sebenernya lebih pintar adat dari. Oke. Ini gimmick dong. Sorry. 4 titik ini semua keluarga mereka itu hula-hula kita. Jadi semua keluarga istri gue kalau gue nikah, semoga suatu saat ya, itu semua jadi hula-hula gue kan. Kalau keluarga dia. Iya, Jadi, keluarga dia bisa, kan, iya. bisa kita bilang kayak gini artinya. Hula-hula itu pokoknya keluarga dari semua wanita yang masuk ke dalam keluarga kita. Misalnya aku nikah sama boru, misalnya nikah sama boru apa ya? Waduh, susah nih. Hati-hati nih borunya, boru apa nih? Iya. Boru apa nih? Boru silaban deh udah. Oh, biar nggak ada. boru silaban. Oke. Nggak kenal silaban Siapa nih guys boru silaban yang nonton? Misalnya ya. Semua keluarga dari boru silaban ini, misalnya kayak Termasuk hula-hulamu. termasuk hula-hulaku. Iya, ngerti. Itu misalnya kalau dari silaban ya, dari Oke. istriku misalnya.
Kalau nenek, keluarga nenek punya opung doli. Nenek tapi maksudnya ibunya bapak kan? Ibunya bapak. Ibunya bapak guys. Benar. Jadi kalau di bahasa kita tuh bahasa Batak Toba ya, opung boru kita kan. Opung boru kita ya, dari bapak ya. Misalnya dia kakek opung doli kita punya istri kan, opung boru ya kan. Opung keluarga dari opung boru kita itu hula-hula kita. Semuanya itu kan. Semuanya. Oke. Jadi itu titik kedua guys. Titik kedua ya. Titik ketiga dari mama. Semua. Aku punya mama boru Siregar. Oke. Sormin. Oke. Ya. Bagi pariban-paribanku yang boru Sormin, boleh nanti. Pariban tuh apa sih? Nggak tahu pariban, kita bahas di video selanjutnya. Keluarga dari Siregar, mamaku boru Siregar ini, misalnya dia asalnya dari Medan, atau jangan dari Medan deh, dari Samosir. Keluarga Siregar dari Samosir ini, itu hula-hulaku. Oke, I see. Ngerti ya? Terus terakhir berarti yang Satu lagi titik terakhir itu saudara. Misalnya kau nih marga Wakpahan ya. Ya misalkan adekku lah kau ya. Oh iya, Adek siap. Cocok ya. Lebih tua aku kan. Gak mau anggap. Misalnya dia Wakpahan nih guys ya, adekku, Ya. adek kandung ya. Misal. Dia punya istri boru apa nih? Nababan. Parangin bukan? Oh bukan. Boru apa sih? Berapa nih? Ya boru apapun lah. Berapapun lah. Ya udah, dia Jadi, keluarga dari istri dia, Hula-hula karena dia aku. adik kandungku, dia juga hula-hulaku. Oke, gue coba boleh merecap nggak sedikit? Oke, bisa. Jadi gini guys, jadi yang gue dengar dari si Bang Darto ini ada 4 titik. Jadi pertama titiknya dari opung boru atau nenek, dimana semua keluarga ibu dari bapak kalian adalah hula-hulamu, bener kan? Ya. Iya kan? Titik kedua adalah dari mama atau nyokap atau ibu atau bunda. Mereka semua termasuk hula-hulamu, bener kan? Benar. Dan ketiga dari saudara kandung. Saudara kandung kalau misalkan laki-laki ya saudara kandungnya terus menikah sama perempuan, semua keluarga perempuan itu termasuk hula-hula. Terus yang terakhir dari istri, semoga suatu saat saya akan menikah guys. Dari istri itu semua keluarga istrimu akan menjadi hula-hulamu. Bener guys? Benar. Oke, tapi di sini gue ada pertanyaan nih bang. Apa nih? Ini sepertinya sejauh ini tuh masih bisa gue make sense, masih bisa gue ngertiin lah karena gue cowok gitu kan. Kalau misalkan dari perspektif perempuan kira-kira gimana nih? Sebenarnya sama aja ya konsepnya. Sama aja, oke. Ya gimana? Tapi kalau bedanya ya. Aku kan punya adik cewek nih. Ya. Namanya Esra. Tadi Terus promosi. Ya, bagi saudari Esra Pakpahan maaf ya disebut terus namanya ya. Aku punya adik namanya Esra. Esra itu dia itu punya hula-hula. Iya. Nggak punya dongan tubuh dan belum punya boru. Itu dia. Bukan ya. Dia masih Boru, sekarang dia masih punya hula-hula. Jadi yang dia punya itu cuma hula-hula. Nah, bingung gak kenapa? Siapa sih yang jadi hula-hula adikku itu? Itu aku, abangku, bapakku, udaku, bapak tuaku, semua keluarga kami. Iya. Itu hula-hula adikku. Sampai hewan peliharaanmu gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu sebenarnya? Enggak dong, boy. Astaga. Warga enggak? Enggak. Itu peliharaan bukan keluarga. Astaga, aneh-aneh aja sih ya. Terus. Kenapa itu jadi hula-hula adikku? Gara-gara misalnya nih, adikku kan nanti nikah sama orang. Marga apa nggak tahu. Misalnya dia nikah sama orang. Terus yang cowoknya itu dia nganggap kita sebagai hula-hula gara-gara kita yang ngasih adikku ke Ya dia. karena untuk cowoknya keluarga istrinya semua itu hula-hula kan. Benar. Oke. Artinya balik konsep yang tadi ya. Dan perspektif istri akan sama seperti suami. Gara-gara Mereka perspektifnya sama gitu kan. Benar. Jadi lumayan satu tahu. gitu. Benar ya. Tahu juga. Gue merangkum aja gitu kan. Oke, Jadi satu. oke. Makanya kalian semua dipanggil hula-hula karena nantinya dari keluarga suaminya kalian semua memang dianggapnya hula-hula ya. Benar. Oke. Karena nanti konsepnya kalau di adat Batak itu istri bakalan ngikut ke suami. Misalnya ada nih orang di belakang layar kita dia tuh boru manik dia kan. Namanya Mutiara. Agak promosi dulu nanti di video selanjutnya muncul kan? Bisa. Ya, bisa. Bisa jadi. Nanti di video selanjutnya muncul. Kalau dia nggak malu guys. Kalau dia nggak malu namanya Mutiara sebagai sutradara. Dan satu lagi ada si kameramen. Tapi nanti aja kok jadi itu sih astaga. Udah nggak penting. Oke, jadi balik nih soal Mutiara tadi agak lupa guys, sorry. Misalnya Mutiara nih, ada orang di belakang layar kita namanya Mutiara kan. Dia Terus nikah sama si kameramen kita. Bukan kameramen dong, ada namanya Marga Surbakti. Beda Oke. Batak sih. Bisa Langsung. dibahas nanti, seru kayak gini Oke, kan. oke. Misalnya dia nikah sama Marga Surbakti. Oke. Marga Surbakti ini nanti kalau secara adat Batak Toba
nganggap semua keluarga dari si Borumani kita ini sebagai hula-hula. Ya, ngerti. Kalau konsep Batak Toba, kalau ke Batak Karo nanti kita nggak tahu ya. Bisa kita bahas nanti. Nanti kita akan ada. Seru kayaknya. Ya, jadi sejauh ini guys Oke, yang ya. kita jelasin ke kalian tuh soal Dalian Tolu, di mana ada Somemar hula-hula, ada yang kedua aku masih lupa apa namanya? Manat Mardongan Tubuh sama Elek Marboru. Ini sebenarnya untuk orang Batak Toba aja guys. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bukan Batak Toba ya, Batak yang lain yang mungkin kita akan jelaskan di video berikutnya. Nanti kita akan ada lah sesi seperti ini lagi yang guys. seperti ini lagi, yang kita pasti mengundang ahli di bidang inilah ya. Dan jujur, Pokoknya, dan jujur ya, gue tuh hari ini gue semua ya, gue merasa gue belajar banyak banget sih. Belajar, kayak gue jadi ngerti lah. Jadi ternyata kita punya panggilan-panggilan berbeda juga sebenarnya ada hubungan dengan ini kan. Iya nggak sih? benar. Gini, pokoknya udah kita rangkum dulu lah yang kita pelajari selama dalam satu sesi kali ini ya. Sebenarnya penting gak sih Dalian Tolu itu penting banget gak sih? Sekali lagi penting banget. Gara-gara ini adalah falsafah hidup kita sebagai orang Batak. Ini nggak boleh hilang. Ya. Gimana kita manggil tulang, manggil apa, nanti bisa kita bahas lagi di sesi selanjutnya. Ya guys. Pokoknya kita nggak boleh lupa soal Dalian Tolu. Kita akan bedah lagi ke depannya mungkin mengenai topik ini kalau mungkin masih kurang jelas untuk teman-teman. Oke guys, jadi ya intinya terima kasih banget ya guys udah nonton sejauh ini. Semoga konten kita tidak membosankan dan bisa membuat teman-teman di sini belajar lebih banyak ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video kita ini. Dan jangan lupa untuk menonton video kita selanjutnya, karena kita bakal ngasih pembelajaran yang lebih seru untuk teman-teman sekalian. Mau lihat ya? Keep watching guys.